Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan man huwa khairun maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa man ilaihi mansub. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami' Nikmatul Ittihad rahimakumullah. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi yang menyusun daripada kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawiyah, salah satu kitab yang termasyhur di kalangan pesantren ataupun di majelis-majelis taklim di wilayah Indonesia atau Asia Tenggara. Di dalam kitab tersebut beliau menulis salah satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam arba'atun min kanzil jannah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, ada 4 amalan, ada 4 perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah min kanzil jannah yang bisa menjadi tabungan di perbendaharaan surga. Amalan ini banyak para mufassir hadis adalah sangat sulit, sehingga memang amalan ini faidahnya dan pahalanya sangat besar, menjadi satu prioritas yang sangat tinggi yang bisa dicatat menjadi satu tabungan investasi yang sangat besar nilainya, sehingga dicatat di dalam perbendaharaan surga yang kita sebut dengan kanzul jannah. Yang pertama, ikhfa'us shadaqah, yang artinya adalah menyamarkan sedekah, atau bahasa kerennya menyembunyikan sedekah. Sedekah adalah sebuah amal yang memiliki banyak manfaat di dunia maupun di akhirat. Sedekah atau infak walaupun sedikit akan berdampak besar jika dilakukan secara bersama-sama. Kurang lebih Al-Imam Ghazali menuliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa keuntungan orang yang melakukan sedekah secara sembunyi ada 5 potensi yang sangat besar. Terhadap orang yang bersedekah bisa meraih keuntungan pahala yang banyak. Makanya termasuk
yang pertama dan yang paling utama di dalam min kanzil jannah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik, enggak jelek, baik kalau kita bersedekah ditampakkan kepada orang lain. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka menyembunyikannya itu jauh lebih baik bagi kalian. Makanya pahalanya besar, termasuk di dalam tabungan surga atau kanzul jannah. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu dosa-dosa atau kesalahan kalian. Dan Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Sedikitnya ada 5. Al-Imam Ghazali mencatat bahwasanya sembunyi dalam sedekah itu ada 5 keuntungan yang pahalanya sangat besar. Yang pertama, melindungi kehormatan penerima sedekah. Sebab sebagian orang pada hakikatnya enggan, yang namanya meminta-minta padahal dirinya sangat membutuhkan. Ini udah fitrah. Pada hakikatnya kita nggak mau terima sedekah, nggak mau, walaupun diri kita memang membutuhkan. Ini dikarenakan dirinya menjaga kehormatan akan dirinya yang kita sebut dengan ta'afuf. Ta'afuf. Kita menjaga kehormatan diri kita. Yang kedua, sedekah yang bersembunyi itu adalah menjaga hati dan lisan kita selaku manusia serta mengantisipasi munculnya yang namanya penyakit hati, iri, dengki, hasad. Baik itu terkait dengan pemberian sedekah maupun penerimanya. Al-Imam Abu Ayyub As-Sakhtiyani beliau berkata, tidaklah aku menanggalkan pakaian baruku kecuali disebabkan aku takut omongan dari orang dekatku karena hasadnya. Yang ketiga, bahwasanya alasan Imam Ghazali mengatakan bahwa sembunyi sedekah itu pahalanya sangat besar adalah menolong pemberi sedekah untuk menjaga kerahasiaan amalnya. Sebab memberi secara sembunyi-sembunyi pada dasarnya lebih utama daripada memberi secara terang-terangan. Sehingga sebagian ulama itu enggan menerima sedekah dari orang secara terang-terangan, namun menerimanya bila dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Alasannya, menjaga kerahasiaan amal baik merupakan bagian daripada adab Islami. Imam Ats-Tsauri berkata, seandainya aku tahu salah seorang dari kalian tidak menampakkan dan membicarakan sedekahnya, maka aku akan terima sedekahnya. Dan yang keempat, menjaga agar tidak jatuh kepada kehinaan. Apa maksudnya? Karena sedekah terang-terangan memungkinkan pemberi sedekah secara tidak sadar membuat hina orang yang menerimanya, atau menghinakan dirinya sendiri karena muncul sifat ingin dipuji yang kita sebut dengan riya, pamer, dan didengar atau sum'ah, sehingga tidak pantas bagi muslim untuk membuat hina orang lain maupun dirinya sendiri. Dan yang kelima, catatan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjerumus kepada kesyirikan. Artinya membuat amal sedekah tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab sedekah yang secara terang-terangan menimbulkan potensi-potensi dimasukin unsur-unsur lain selain ridhonya Allah Subhanahu wa taala, seperti penyakit hati yang kita ketahui, riya, sum'ah, sombong dan lain-lainnya. Itulah manfaat daripada
ikhfa'us shadaqah, menyembunyikan sedekah. Dan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya pula, yang termasuk daripada tabungan-tabungan surga yang pahalanya besar adalah wakit manul musibah, menyembunyikan yang namanya musibah. Akhir-akhir ini di zaman, ya katakanlah akhir zaman atau fitnah terhadap Islam di mana-mana, yang namanya musibah terkadang kita suka tulis namanya di medsos. Saya kehilangan HP, saya habis dijamret, saya habis dibegal, katakanlah. Terkadang kita suka dan ingin orang lain tahu akan musibah yang ditimpa kepada diri kita. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, kalau kita ketimpa musibah yang khususnya kepada diri kita sendiri, yang tidak dilihat oleh orang lain musibahnya, cukup kita aja yang tahu. Orang lain gak ada yang boleh tahu. Maksudnya apa? Nih orang biar sabar. Cukup ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jadi maksudnya. Tapi kalau dalam penegakan hukum, ya boleh-boleh aja kemanfaatannya terhadap penegakan hukum dan keadilan di-share yang namanya musibah. Artinya kalau memang itu berkaitan dengan orang pihak ketiga. Dan yang ketiga yaitu min kanzil jannah adalah Nabi mengatakan wasilaturrahim, perbanyak silaturrahim. Man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah dan dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya, maka jalinkan silaturrahim. Tetapi kanzul jannah di sini Nabi mengatakan, para mufasir mengatakan dalam hadis ini, kalau kita silaturahim sama orang yang baik pantas. Kalau kita silaturahim sama orang yang kita kenal pantas. Tapi bagaimana pahalanya bisa besar kalau kita silaturahim sama orang yang memutuskan tali silaturahim sama kita? Ini yang agak berat. Nabi mengatakan sil alaman qata'aka. Sambungkan tali silaturahim terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. Berat. Terkadang kita pengen silaturahim lebaran. Wajar. Man kadang-kadang kalau orang mutusin silaturahim sebelum lebaran, sebelum Ramadan, ini penting nih Pak. Kalau kita nyambung silaturahim sama orang yang nggak pernah ke rumah kita. Barangkali kalau sama saudara kita masih enak silaturahim, tapi sama orang yang bukan saudara juga dan dia putusin tali silaturahim. Kadang-kadang kita kalau pengen naik mobil terus kita belok ke rumah dia, minta maaf, bini kita nyolek, bang ngapain ke rumah dia? Dia udah jahat sama kita, tuh. Ada aja godaannya. Ya oleh karena itu nih pahalanya besar, termasuk min kanzil jannah. Silaturahim ame orang yang mutusin tali silaturahim. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa semua. Sebab pahalanya luar biasa Pak. Dan yang keempat yang termasuk min kanzil jannah adalah wa qauluhu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak kita berzikir, berucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak punya kekuatan, maaf tidak punya daya, tidak punya usaha dalam diri kita, tidak punya kekuatan illa billah, kecuali Allah yang mengizinkan kita punya usaha, Allah yang mengizinkan kita punya kekuatan, Allah yang mengizinkan kita punya rumah, punya mobil. Makanya kalau orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mengatakan nih kalau bukan saya nih kalau bukan saya nih, tuh muncul dah sifat sombongnya. Sebenarnya la haula wala quwata ini adalah penguatan, maaf pengakuan bahwa kita ini lemah, enggak punya apa-apa. Lahir telanjang, masuk kubur juga telanjang.
cuman bawa kain kapan. Nggak pantas nih kita punya mulut ngomong. Nih masjid kalau bukan gue yang bangun, nah kagak pantas dah ngomong begitu. Nih rumah, nih jalan kalau kagak gue jadi lurah, jadi saya aspal, enggak ada yang ngomong begitu. Semua Allah yang berikan karunia kepada kita. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan setidaknya daripada 4 hal macam yang disebut dengan tabungan surga, 1 dah kita pegang, biar kita punya investasi di surga nanti di sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil masabihul ghurar. Matta salat ainun binazar wa uzunun bi khabar min yaumina hadza ila yaumil mahsar amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hazar wa'lamu annallaha tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jadil Hasan wal Husain wa ala alihi wa ashabihi khairu ahli darain khususan ala awwalir rafiq sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa ala sadiqil masduq Sayyidina Abi Hafas Umar Al-Faruq wa ala zaujil bintaini Sayyidina Utsman Zunnurrain wa ala ibni amihil ghalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ala sittatil baqina radhiyallahu anhum ajma'in wa ala sibtaihi syarifaini Sayyidi sababi ahli darain Abi Muhammadinil Hasan wa Abi Abdillahil Husain wa ala amaihil fadilaini alan nas Sayyidina Hamzah wa Sayyidina Al-Abbas wa la baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat waktub lahumma salamata wal afiyata alaina wa ala abidikal hujjaj wal ghuzzat wal musafirin fi barrika wa bahrika minal muslimina min ummati sayyidina Muhammadin ajma'in. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fakhsha was sadaida wal mihan ma zahara min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata wal yahuda wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim.
Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu 'ala niyamihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.